man fassaral Qur'an bi ra'yihi famaq'aduhu finnar. Barang siapa yang menafsiri Al-Qur'an dengan otaknya sendiri, maka tempat duduknya di neraka. Dulu nggak ada mazhab zaman Rasulullah itu, karena segala persoalan dijawab oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemarin kita sudah namakan soal qanun, undang-undang atau prinsip dasar Ki Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, pentingnya berjamaah. Walaupun bukan kita harus ikut Nahdlatul Ulama, tapi kita bisa metik pesan-pesan, ajakan, tekanan, ikut takwiyahnya, ikut simpulannya, ya. Mungkin bisa juga kita jadikan prinsip untuk bersama di masjid ini. Nah, pentingnya berjamaah itu begitu. Negara akan maju manakala negara itu bersatu, ya. Keluarga juga akan terus berkembang kemajuannya sampai ke anak turunannya manakala juga bersatu. Tidak jarang negara rusak hanya karena tidak bersatu. Kemudian yang kedua, dalam berjamaah, kata Ki Hasyim Asy'ari, jangan keluar dari konteks merebut keridhaan Allah. Kalau sudah yang direbut itu bukan keridhaan Allah, enggak berhasil. Misalnya merebut hanya untuk kemerdekaan, itu udah lama kita pengen merdeka, itu sudah lama. Tapi karena sasarannya bukan untuk mendapatkan Allah, nggak menang-menang. Apapun, termasuk ya kalau kita mau bawa ke rumah tangga kita itu kita bangun untuk apa? Apa untuk memperoleh pendapatan? Mungkin itu didapat, tapi kemajuannya nggak akan ada. Itulah diantara kesimpulan yang diserukan oleh Ki Hasyim Asy'ari. Kayak kita ini juga, ya, membangun diri ini mesti harus dibangun karena untuk menyajikan diri di hadapan Allah. Sekarang kita mulai kajian berikutnya yang menurut Ki Hasyim Asy'ari, ini kitab beliau ini diberi judul Risalah fi ta'akkudil akhdhi bi madzahibil a'immatil arba'ah. Ini ada risalah kecil, buku kecil. Ini merupakan kumpulan karangan beliau dalam ta'akud, pentingnya mengambil dari beberapa mazhab yang 4. Nah, maksudnya itu soal pentingnya bermazhab. Nah, bagi yang tidak bermazhab enggak menjadi masalah, bagi enggak harus semua ikut mazhab, tapi terutama harus
ngaji dulu lah. Kata Ki Hasyim Asy'ari, pentingnya bermadhab tuh apa? Madhab itu sendiri apa? Apa madhab? Tempat berlalu. Madhab itu ya bahasa dasarnya berjalan, arah jalan. Kalau kita ini madhab tuh tempat kita menuju stasiunnya. Itu. Jadi ada stasiun ini, ada stasiun ini. Tempat berlalunya itu namanya madhab. Ilmu tuh jalur perjalanan. Ya, boleh juga jalur perjalanan menuju stasiun. Karena sekarang ini banyak madhab. Ada madhab Muhammad bin Abdul Wahab, ada. Baru-baru ini muncul lagi madhab Soekarno, ada tuh. Katanya madhab Soeharto. Gitu ya. Dan yang rame sekarang ini madhab dirinya sendiri, gitu. Jangan ikut Imam Syafi'i, ikut aku baik. Ada yang begitu. Sebab kalau ajaran dia enggak diikuti, marah. Bukan hanya marah sama yang mengikut Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'inya pun diolok-olok oleh dia. Kata Ustaz Natuhar, ikut aku baik. Ada lagi madhab yang berikutnya, ikut siapa? Madhab dirimu sendiri aja. Nggak usah ikut Imam Syafi'i, nggak usah Imam Ahmad. Ikut siapa? Ikut dirimu sendiri aja. Apa maunya kamu, ikuti. Yang penting kamu ambil dari Quran, ambil dari hadis. Ternyata Al-Quran juga nggak paham, ambilnya dari terjemahan. Nah, yang menerjemahkannya itu madhab dia sebenarnya. Madhab dia itu yang menerjemahkannya. Kalau yang menerjemahkannya Sutrisno, ya imam dia Sutrisno, itulah madhabnya. Gitu. Jadi kalau Abaji sih mengatakan tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak bermadhab. Dulu nggak ada madhab zaman Rasulullah itu, karena segala persoalan dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah meninggal, wafat. Nah, sistem kekhalifahan, kepemimpinan diambil alih oleh Abu Bakar. Tapi soal pemahaman Quran dan hadis itu yang menakarnya adalah bin Umar, Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar. Ubay bin Ka'ab yang hafal Quran, yang ngelotok betul dengan Al-Quran. Jadi ya ada yang jawab, cuma dulu tidak disebut madhab. Nah, kemudian selain daripada itu adanya ijma'us sahabah, jamaah sahabat. Apa itu sahabat? Sepakat semuanya. Itu sudah dalil, sudah imam, sudah madhab. Ijma'us sahabah itu. Karena sahabat rame-rame ngamalin ya seperti taraweh. Taraweh itu di zaman Rasulullah nggak ada, di zaman Sayyidina Abu Bakar nggak ada. Nah, pada zaman Sayyidina Umar baru ada taraweh itu. Jadi kalau ditanya kamu tuh ikut tarawehnya ikut Rasulullah apa ikut Sayyidina Umar, jawab yang saklek, saya ikut Sayyidina Umar. Nah, kalau sebelum Rasulullah bukan taraweh namanya, apa tuh? Qiyamul Ramadan. Jadi soal usollinya jangan usolli sunnat taraweh,
usolli rakaataini min qiyamir Ramadan. Gitu. Kalau tidak mau 20, tapi kalau mau tarawih tidak boleh tidak, harus 20, karena itu hasil ijtihadnya Sayyidina Umar. Jadi kita bermadhab kepada Sayyidina Umar itu. Nah, lalu mengatakan berarti bid'ah dong. Iya, kata Sayyidina Umar juga bid'ah itu, tapi ni'matul bid'ati hadhihi, nikmatnya bid'ah itu yang ini nih, gitu, karena diikuti oleh seluruh sahabat, tidak ada yang protes, tidak ada yang menentang. Nah, termasuk sahabat-sahabat besar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, ikut semua. Jadi kalau dikatakan Sayyidina Umar enggak ikut Rasulullah, wah itu tega, ya, itu sombong, takabur, bahwa kita lah yang ikut Rasulullah. Kalau mau ikut Rasulullah, ya ikutlah cara Rasulullah. Salat qiyamul Ramadannya, rakaat pertamanya saja 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, apa lagi? An-Nisa. 1 rakaat. Makanya kita nggak sanggup ngikut Rasulullah sampai kakinya bengkak, kena berdiri begitu. Ngikut enggak dewe. Nah, kita ini bengkak juga. Tapi apa yang bengkak, Bayul? Perut. Lututnya bengkak nih. Atau aku. Nah, kalau Fahmi itu bukan bengkak, buncit. Ya, supaya jelas dulu, nah, supaya jelas tentang mazhab. Nah, setelah sahabat pada nggak ada, nah, bingung umat, siapa yang nanti ikut ini? Begitu nggak ada Al-Quran, yang nggak, misalnya yadullah fauqa aidihim, itu Al-Quran, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini bagaimana memahaminya ini? Nah, Ibnu Umar sudah meninggal, Ibnu Abbas sudah meninggal, Ibnu Mas'ud sudah meninggal, Ka'ab, sama Ubaidillah bin Ka'ab sudah enggak ada. Siapa ini yang diikut? Waduh, kalau nggak ada yang diikut, buyar tuh pemahamannya tuh. Ya, Nu'man bin Thabit yang dikenal dengan Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi itu muncul pada tahun 80-an. Muncul Imam Hanafi. Yo. Jadi orang merujuk kepada Imam Hanafi. Cuma Imam Hanafi bukan di Madinah, di Baghdad, di Irak, gitu. Tahun 80 beliau wafat tahun 150 atau 150, jadi 70 tahun umur. Begitu dia wafat, muncul Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu berbarengan tahunnya dengan wafatnya Imam Hanafi. Sementara antara keduanya ini ada Imam Malik di Madinah. Beliau ini mengajar seluruh ulama sedunia. Manakala musim haji pada datang, musim umroh pada datang, diajari oleh Imam Malik. Jadi kebingungan umat, ada mazhabnya. Ikut Imam Hanafi, yang ini batal, yang ini tidak batal dalam sholat, yang ini haram, yang ini halal, gitu kan, hukumnya gitu. Begitu juga sama Imam Hanafi, cuma ada dasar beda. Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki ada nambahnya, yaitu amalan sahabat Madinah, amalan orang Madinah itu dijadikan dasar karena mereka amalan sahabat. Jadi
Nah, setelah Imam Syafi'i lahir, kemudian berguru sama Imam Malik merasa sudah selesai ilmunya diambil oleh Imam Syafi'i, dikasihlah beasiswa Imam Syafi'i untuk pergi ke Baghdad, serap ilmunya Imam Hanafi yang ada dengan murid-muridnya. Jadi seluruh murid-muridnya itu selama 2 tahun diambil semua ilmunya, dan kemudian balik ke Madinah. Sampai di Madinah Imam Maliki enggak ngajar lagi, diserahkan kepada Imam Syafi'i dalam usia 14 tahun. Imam Syafi'i sendiri juga enggak mau karena masih takzim sama gurunya. Enggak, cukup kamu aja ngajar. Nah, jamaah ulama sedunia udah siap nunggu ulama Imam Maliki keluar. Ternyata yang keluar siapa? Anak kecil umur 14 tahun itu kira-kira tamat apa tuh? SD? SMP kelas 1? Nah, tapi di Imam Syafi'i ini ada ilmu Maliki. Adapun Imam Ahmad itu anak muda yang menjadi muridnya Imam Syafi'i. Tapi nggak tanggung-tanggung Imam Ahmad ini hafal hadis 1 juta. Supaya kita tahu dulu imam-imam itu siapa. Maka Imam Syafi'i itu disebut Imamul Uzma, imam yang paling agung, karena ilmunya 2 imam ada pada Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad pun muridnya Imam Syafi'i. Itu maka disebutnya Imamul Uzma, dan imam yang paling banyak diikut oleh umat Islam di dunia ini. Nah sekarang ya muncul imam-imam baru nih banyak, termasuk Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu kapan munculnya itu? 1000 tahun sesudah itu. Jadi kurang lebih di Indonesia ini terasa keberadaan Imam Abdul Wahhab itu 1820 atau 30 lah, 1930-an, 20-an setelah runtuhnya 1920 sampai 1930 setelah runtuhnya Khalifah Turki Utsmani. Mekah jatuh, direbut oleh Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud di bawah dukungan Inggris dan Prancis gitu. Dengan motivatornya saat itu adalah Jeffrey Hamper dari Yahudi. Itu yang memotivatornya, yang menjadi dinamisatornya, yang menjadi promotornya untuk menghubungi Inggrisnya, Amerikanya, mereka dia ini. Dan dia itu sekelas dengan di Indonesia namanya Sunuk Hogronya. Begitu. Ini mereka ini adalah orientalis. Tapi di sini tidak berhasil. Tapi pemahamannya berhasil, pemahamannya. Ya, supaya tahu dulu lah ya. Yang pertama memecah Islam. Itu Hogronya. Yang ini agama, yang ini bukan agama. Agama itu adalah ritual. Itu agama. Kalau bukan ritual itu bukan agama, tidak masuk dalam kategori agama. Seperti bertani, berdagang, berpolitik, hukum segala macam itu bukan agama. Padahal semuanya itu dalam agama. Ini berhasil sampai sekarang masih. Di zaman Rasulullah semuanya itu menjadi
menjadi sasaran agama untuk diluruskan. Yang kedua, memisahkan umat Islam dari kecintaan terhadap Nabi. Jadi Nabi itu jangan disebut Sayyidina, ya, karena Sayyidina itu adalah menambah kecintaan kepada Nabi, gitu. Jangan terlalu memuji-muji Nabi, gitu. Nah, ini berhasil. Nah, baru yang ketiganya, menjauhkan dari budaya Islam. Makanya mereka itu melarang, Maulid Nabi dilarang. Itu hasil kerjanya Sunuk Hogronya. Jadi memang itu saja hasilnya. Tapi kalau JP Hemper itu berhasil karena ada pemberontak di sini dulu. Di sana penguasanya Muslim, pemberontaknya ya ada, lalu kemudian dihubungkan dengan Inggris dan Perancis. Di sisi lain, Sultan atau Khalifah Utsmani jatuh, dikhianati oleh siapa namanya, Ataturk, Mustafa Kamal Ataturk, sehingga menang lah, gitu. Dan Abdul Wahab itu ini kerjasama sama bin Saud ini, Abdullah bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini di bidang agamanya, alasannya dalam rangka mengembalikan kemurnian Islam untuk bisa diterima oleh dunia. Jadi paham ini imam mazhabnya Wahabi ini, Muhammad bin Abdul Wahab ini tumbuh karena perang, tumbuh karena politik. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi tadi memang tumbuh karena memang keilmuan. Itu supaya kita ngerti dulu. Ini baru ngaji judulnya dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna fil akhdhi bihadhil madzahibil arba'ah maslahatan azimatan. Ketahuilah bahwa mengambil madhab yang 4 itu adalah satu bangunan yang bagus dan besar. Maslahatan azimatan, maslahat yang besar. Wa fil i'radi anha kulliha mafsadatan kabiratan. Dan dalam i'rad itu menyingkir, berpaling, menolak daripada madhab tadi, seluruhnya adalah kerusakan yang besar. Begitu kata Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Nahnu nubayyinu dzalika min wujuhin. Kami akan jelaskan tentang hebatnya ikut imam dan rusaknya meninggalkan imam min wujuhin, dari berbagai macam pandangan. Gitu. Jadi ya yang tidak mau bermadhab silakan aja. Gitu. Tapi kalau bagi kalau dia tidak bermadhab dengan madhab yang 4 yang diakui oleh dunia itu, berarti dia bermadhab dengan dirinya sendiri. Gitu aja. Saya pernah mendengar Mahathir Muhammad dari Malaysia. Ya itulah, kita berislam itu hanya ikut Nabi dan ikut Allah, bukan ikut kelompok-kelompok itu. Nah, ini pikiran yang sederhana. Ahaduha, salah satunya annal ummata ijtama'at ala ayya'tamidu ala salafi fi ma'rifati syariah. Salah satunya umat, nah ya, udah sepakat, ijtama'at, sudah sepakat untuk ala ayya'tamidu ala salafi, untuk berpegangan dengan orang-orang salaf, ya, untuk dalam mengenal syariat. Orang-orang salaf itu
uh, kurang lebih segitu ya. Jadi generasi zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in itu pengikut sahabat, tabi'in pengikut tabi'in, di bawah itu ulama salaf, generasi setelah itu ulama kholaf, di bawah itu banyak ulama kalap. Ya, awas jangan dijadikan mazhab, karena mereka ini ngikut mazhab sana semua. Yang ngaku-ngaku dirinya mazhab itu kalap kalau menurut kami. Jangan ulangi lagi. Sahabat, di bawahnya tabi'in, di bawahnya lagi tabi'in, di bawah tabi'in salafiyah, bukan salafi ya, mereka istilahnya salafi, kita salafiyah, salafi. Nah, di bawahnya kholafi, nah, di bawahnya lagi kalap. Banyak ulama kalap. Ada yang mengatakan, apa salahnya saya memilih orang kafir jadi pemimpin? Waduh, Masya Allah. Awas ini, hati-hati. Dan yang ngomong ini nih dari partai yang berwajahkan Islam. Saya kuatkan dikit ya. Kalau di dalam negara mayoritas muslim, bukan darurat orang kafir jadi pemimpin itu. Tapi kalau di negara yang minoritas muslim, pemimpinnya orang kafir itu darurat. Artinya ya boleh saja, yang penting menjalankan keadilan. Gitu. Tapi kalau di dalam mayoritas muslim itu bukan darurat. Karena ada firman-Nya, firman Allah, Basyiril munafiqina bi'anna lahum azaban alima. Muhammad, kasih kabar kepada orang munafik bahwa pasti untuk dia itu ada siksa yang pedih. Lihat di dalam kitab Marahil Labid ya, dalam kitab Munir di Ma'alimit Tanzil Jalalain itu. Siksaannya bukan hanya di akhirat, persekotnya ada di dunia. Terus yang munafik itu siapa? Alladzina yattakhizuna min dunil mu'minin. Orang-orang alladzina yattakhizuna min dunil mu'minina awliya. Orang-orang yang mempelopori, yang memprakarsai untuk menciptakan orang-orang kafir menjadi pemimpin, menjadi wali kota, wali wilayah, wali pusat. Jadi sudah sepakat umat nih. Apa umat nih? Nah, saya jelaskan dikit. Umat itu yang mayoritas, umat Islam. Bahkan jumlahnya ya, yang berpegangan kepada salafiyah itu kurang lebih 85%. Jadi yang berpegangan dengan yang baru-baru ini hanya 15% dan dibagi sekian banyak mazhab. Itu umat. Di bawah umat namanya jamaah atau jam'iyah namanya. Di bawah jam'iyah namanya firqah. Di bawah firqah namanya ta'ifah. Nah, jadi kalau disebut umat, nah, annal ummata ijtama'at, telah sepakat, telah berkumpul, berpegang kepada ulama salaf dalam soal syariat. Tuh. Kemudian fattabi'una
Yang orang-orang yang mengikut ini tabi'in tadi, i'tamadu fi dzalika ala sahabat. Pengikut sahabat itu ya berpegangan kepada sahabat. Gitu. Wa tubba'it tabi'ina i'tamadu 'ala tabi'in. Begitu juga pengikut tabi'in tadi itu berpegangan kepada tabi'in, begitu. Ya. Wa hakaza fi kulli tabaqatin i'tamadal ulama 'ala man qablahum. Wal aqlu yadullu 'ala husni dzalika. Dan inilah setiap tingkatannya, ya, setiap kelompoknya, setiap tingkatannya berpegangan kepada ulama-ulama sebelumnya. Jangan nyeleneh, tahu-tahu buat buat pemahaman sendiri, buat kelompok sendiri, apalagi latar belakangnya hanya masalah politik, masalah peperangan, masalah pendapatan. Tapi kalau ulama-ulama dahulu itu sekali lagi itu tidak ada kepentingan apa-apa, pada miskin ulama-ulama itu. Mazhab-mazhab itu ada yang matinya di penjara karena membenarkan, memperjuangkan kebenaran. Gitu. Makanya saya dengar siapa? Buya Hamka konon dinasehati oleh orang tuanya, sekalipun kamu di penjara, berbanggalah kamu dengan ada di penjara itu, manakala itu di penjara karena menegakkan kebenaran. Buya Hamka itu masuk penjara juga kan? Iya, masuk penjara juga. Bahkan sampai dipaksa mundur jadi ketua MUI-nya, mundur beliau. Karena sama bukan gak akur sama pemerintah, tapi memberikan kritikan untuk tegaknya satu kebenaran. Ini kan MUI itu didirikan tahun 85, sudah zaman Pak Harto. Nah, inisiatornya orang Sumatera Selatan itu. Profesor Dr. Ibrahim Hussein, Rektor UIN Lembang. Lalu disambut oleh Pak Harto. Gembira sekali Pak Harto dengan adanya. Tapi salah milih ketua. Ketuanya Buya Hamka. Nah, Buya Hamka itu, berarti Buya Hamka di zaman Soeharto masih hidup ya? masih lah, ayah masih sempat ngikuti kajian-kajian di masa-masa akhirnya. Ini Buya Hamka itu pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Nah, imam di antara imam 4 itu yang paling saklek itu, paling keras itu Imam Ahmad bin Hambal. Suami istri saja kalau sampai salah satunya tidak sholat, wajib cerai itu. Wajib cerai itu. Nah, Buya Hamka ya seperti itu, orang yang nggak bisa ditawar-tawar. Kalau memang itu haram ya haram, kalau itu halal ya halal. Bakalnya itu ngerusak negara, ya ngerusak, sampai akhirnya harus mundur, ya mundur ya. Begitu. Makanya terkenal beliau ini di daerah Syria, di daerah Badar. Ketika pergi haji, beliau itu dulu pakai kapal laut, pergi hajinya itu ditulis oleh anak yang bungsunya yang tukang mijit kakinya, saya tidak seperti ayah katanya, tapi saya pengen bersama ayah. Jadi gawenya tak ada lain, selalu datangi ayahnya nak mijit kakinya.
sambil dengerin nasihatnya, sampai dia dibawa pergi haji, kedengeran oleh orang-orang pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kan dulu kan lama haji tuh, naik apa kapal laut gitu. Nah itu disusul ya, haji bersama istrinya, terus difasilitasi sampai ke negara-negara itu, nunggu giliran balik. Nah itulah ada cerita yang lucu. Orang Betawi ini kalau tengok orang berjubah, bersorban, kiai lah itu, ya kan? Nah, ini Habib lah nih. Begitu kapal nih rampet ke pelabuhan, tengok orang berjubah itu, berjubah merah. Wah, kiai-kiai, ulama-ulama yang dari Indonesia nih turun, ya selamatnya cium tangan semua. Nah ternyata tidak lama barang-barang dia itu diangkut oleh yang pakai jubah tadi. Rupanya itu adalah orang-orang Pakistan yang kuli-kuli. Nah begitu ceritanya itu. Ya jadi seperti itu. Dan wal aqlu yadullu ala husni dzalika. Akal kita yang sehat ini dapat ditunjuki bahwa cara itu adalah yang paling baik. Lianna syari'ata la tu'rafu illa bin naqli wal istimbat. Karena syariat itu tidak bisa dikenal kecuali dengan nakol. Nah, nakol itu adalah bahasa kaitannya memindahkan, tapi bahasanya itu periwayatan apa namanya itu, mengambil dari sumbernya, wal istimbat, dan istimbat memahami dari pesan daripada dalil-dalil itu. Begitu. Jadi kalau bukan dari ngambil dari sumbernya dan kemudian memahaminya nggak bisa, malah salah, nah, itu hati-hati kita buat mazhab sendiri, akan jatuh kepada man laisa syekh fasyaikhuhu syaitan. Orang yang enggak punya guru, maka gurunya syaitan. Diambil yang enak-enak baik, yang enak-enak baik. Nah sekarang kan ada tuh yang soal nikah, katanya kalau kita kan ada wali, ada saksi, ada 2 pengantin, ada mahar. Mahar wajib, bukan rukun. Iya, yang nikah itu, yang harus wajib nikah itu ya, ada ini. Kalau enggak itu kan enggak sah. Enggak ada wali kan enggak sah. Ya, enggak ada saksi enggak sah. Nah, di antara mazhab itu ada yang tidak perlu ada saksi. Akhirnya yang penting kita sama kita setuju, yang penting ada mas kawin. Itulah yang terjadi sekarang itu, disebut kawin kontrak itu. Nah ini karena keluar dari mazhab. Nah jadi itulah, nah, nanti kita akan kaji apa itu nakal, apa itu istimbat. Jadi kalau kita ngambil pahamnya itu tanpa metik dari orang-orang yang paham, kita akan rusak jadi. Nah, ini contohnya Abah ini bertanam tuh karena kurang ahli, ya tak ya? Kurang mazhab. Ada yang bagus tumbuhnya, ada yang kerdil tumbuhnya. Banyak yang kerdil. Banyaklah yang kerdilnya daripada. Inilah bercocok tanam tanpa mazhab. Nah, mazhabnya dari Mas Google, no. Yang jelas segala macam coba. Nggak tahunya salah popul. Nah, gitu. Nah, jadi tidak boleh kita tidak bermazhab. Saya kira itulah ngaji kita. Intinya kita harus ada mazhab. Nggak ada mazhab rusak gitu. Dan jangan sembarangan mazhab. Malah mazhabnya diri sendiri, akal sendiri. Man fassaral Qur'an bi ra'yihi fama qa'aduhu finnar.
Barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan otaknya sendiri, maka tempat duduknya di neraka. Makanya ini lewat YouTube tuh lah. YouTube tuh boleh baik cari ilmu ya lewat YouTube, tapi keberkahannya nggak ada. Lain dengan seperti ini, hafathumul malaika, malaikat datang, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, rahmatnya ditutupin sama kita. Ada enggak laku YouTube aku? Wa zakarahumullahu fi man indah. Allah membangga-banggakan dengan malaikat terhadap amalan kita hari ini. Oh, apalagi kalau yang ngajikannya itu orang alim. Nah, apa itu? Man nazara wajhal alim nazratan fa fariha biha. Siapa yang memandang wajah orang alim sekali pandang dengan bahagia. Nah, apa katanya? Allah akan ciptakan malaikat untuk istighfar, mintakan ampun untuk kita. Begitu. Makanya kalau di Mekah, nanti tengok di Mekah ini. Nah, ini supaya jadi bekal. Ya. Di sana ada kursi diduduki oleh seorang ulama. Di situ ada kursi diduduki oleh seorang ulama. Di sana ngaji itu, di situ ngaji lain. Ini anak-anak muda orang sana. Begitu sudah. Assalamualaikum, pakai speaker kecil. Warahmatullahi wabarakatuh. Berlarian guru. Nah, dekatnya ngaji. Apalagi dalam ta'lim dan lebih dekat ngajinya dengan yang gurunya, lebih dekat rahmatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alna ya Allah min ibadikas salihin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina wa ja'alna minal hukama'il muzawwadin bil ilmi wa al istiqamah wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.